Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin membuka diri, saya dengan nama Alfa Kasih Suara dengan NIM akhir 3009 dari kelas TBOB. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan mengenai cara-cara dari soal kuis yang telah dikasih oleh dari Bapak Gama. Ya, mungkin untuk yang soal pertama itu, apa tujuan utama dari penyederhanaan atau normalisasi tata bahasa bebas konteks CFG? Nah, di sini saya mendapatkan jawabannya itu adalah yang C. Normalisasi mengubah CFG ke bentuk kanonis aturan terbatas supaya proses seperti parsing lebih efisien dan algoritmik. Jadi, normalisasi CFG itu tujuan utamanya adalah penyederhanaan atau normalisasi tata bahasa bebas konteks yaitu CFG. Jadi itu untuk mengubah grammar menjadi bentuk kanonis yang lebih terstruktur tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. Jadi bentuk kanonis ini seperti CNF atau GNF itu mudah analisis formal. Jadi pembuktian kesetaraan antar grammar serta implementasi algoritma parsing seperti CYK atau PDA. Jadi di sini melalui normalisasi, aturan-aturan yang kompleks dapat direduksi menjadi bentuk sederhana sehingga kompleksitas algoritmik berkurang dan eksponencial jadi menjadi polinomial dengan demikian normalisasi bukan hanya proses merapikan tata bahasa tetapi langkah strategis agar grammar dapat diproses secara efisien dan sistematis oleh mesin. Nah, untuk yang soal nomor dua yaitu urutan yang benar untuk prosedur penyederhanaan CFG sebelum konversi ke bentuk normal adalah, nah di sini saya mendapatkan jawaban yaitu C. Urutan standar eliminasi eliminasi unit, terus eliminasi simbol tak berguna. Jadi langkah dan alasannya itu eliminasi produksi karena A dieliminasi itu menyebabkan ekspansi atau kombinatorial. Jadi setiap aturan yang mengandung A dengan dua kemungkinan A hadir atau tidak. Jadi dihapus dulu agar tidak berbanyak aturan di langkah berikutnya. Juga ada eliminasi produksi unit. Jadi menghapus aturan rantai seperti A menjadi B, terus B menjadi C yang bisa menimbulkan kedalaman rekursi berlebih atau O K kurung N pangkat 2. Jadi substitusi langsung LHS ke LHS. Jadi eliminasi simbol tak berguna itu cek dua kondisi yaitu generating dan reachable. Ini memastikan A dan A itu dengan W di E dan sigma dan S sama dengan A. Jadi kayak gimana ya? Jadi produksi unit seperti A sampai A menjadi B itu dihapus agar setiap variabel memiliki turunan langsung ke terminal atau kombinasi non terminal. Jadi terakhir simbol tak berguna itu dihapus, pastikan semua non terminalnya itu eh, berguna dan dihapus dengan memastikan semua non terminal bersifat generating, yaitu dapat menghasilkan terminal eh, dan reachable dapat dijangkau dari S. Urutan ini menjaga agar grammar tetap efisien tanpa kehilangan ekuivalensi bahasa. Jadi ya, lanjut di soal nomor tiga. Manakah dari bentuk berikut yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk normal Chomsky atau CNF? Nah, di sini saya mendapatkan hasil dari jawabannya yaitu yang B. Jadi CNF valid A menjadi BC, dua non-terminal atau A menjadi A hanya start yang boleh S dieliminasi. Jadi analisisnya itu di sini CRF oleh A menjadi BC atau A menjadi A kecil. Di mana B dan C itu adalah non terminal dan A kecil itu terminal tunggal. Jadi tambahan khusus S itu dieliminasi jika dieliminasi L dan J. Jadi
Di sini itu dalam bentuk CNF, setiap produksi harus berbentuk A menjadi BC atau A menjadi A A kecil. Jadi di mana B dan C itu adalah non terminal dan A adalah terminal. Jadi yang A kecil itu terminal. Jadi hanya simbol awal yang boleh memiliki produksi S denominasi apabila bahasa mengandung string kosong. Jadi aturan seperti A menjadi A menjadi A terminal dan B terus ada atau A menjadi B C D itu tidak valid. Karena melanggar struktur biner yang menjadi struktur ciri khas DNF. Jadi bentuk ini menjamin bahwa setiap derivasi hanya menghasilkan satu terminal atau memecah satu simbol menjadi dua non-terminal. Jadi dengan struktur terbatas, DNF mendukung pembentukan pohon pars yang stabil, deterministik, dan siap digunakan dalam algoritma parsing CK. Oke, kita lanjut ke dalam soal nomor 4, yaitu apa properti kunci dari pohon parse atau parse tree yang dihasilkan oleh tata bahasa dalam CNF. Nah, di sini saya mendapatkan jawabannya yaitu adalah yang B. Parse tree dari CNF biner setiap mode punya kurang dari sama dengan dua anak non terminal. Jadi pohon parse itu yang dihasilkan oleh tata bahasa CNF selalu berbentuk biner. Hal ini disebabkan setiap aturan non terminal di CNF selalu berbentuk A sama dengan B. A menjadi BC. Nah, yang berarti itu setiap simpul pada pohon parse itu memiliki tepat dua cabang. Jadi jika string memiliki panjang n, maka jumlah daun adalah n dan jumlah simpul internal. Jadi itu n sama dengan min 1 menghasilkan total simpul 2 n min 1. Jadi struktur binary memberikan manfaat penting dalam efisiensi algoritma parse. Jadi karena memudahkan analisis rekursif dan memungkinkan implementasi algoritma berbasis dynamic programming seperti CK dengan kompleksitas waktu O n pangkat 3 jadi CNF dengan demikian membangun keseimbangan antara kesederhanaan aturan dan kekuatan analisis formal. Oke, kita akan melanjut di soal yang nomor 5. Untuk sebuah string W dengan panjang eh, W sama dengan N lebih dari sama dengan satu, berapa tepatnya jumlah langkah derivasi yang diperlukan dalam tata bahasa CNF. Jadi yang pertama itu saya menghasilkan hasil yaitu yang D. Ya, untuk W sama dengan N, derivasi di CNF sama dengan 2N min 1 butuh N satu langkah buat membelah. Jadi N daun plus N langkah diganti daun ke terminal. Jadi di sini untuk hasilkan N terminal butuh N min 1. Jadi langkahnya A dua menjadi BC, jadi satu awal di sini tuh kan langkah derivasi itu yang diperlukan untuk menghasilkan string dengan panjang n adalah 2n-1. Jadi hal ini dapat dibuktikan untuk menghasilkan n terminal grammar melakukan n-1 langkah membentukkan cabang A menjadi BC sehingga terbentuk n daun. Kemudian dilanjutkan dengan n langkah tambahan untuk mengganti masing-masing daun dengan terminal A menjadi A terminal. Dengan demikian total langkah derivasi menjadi n-1 ditambah sama dengan n-2 sama dengan minus 1. Misalnya untuk N3 dibutuhkan 5 langkah. Nah, di situ kan di N3 membutuhkan 5 langkah. Jadi CNF 2 kan N-nya dikali 3. Jadi 2 dikali 3 dikurangi 1 jadi 5. Jadi hasilnya yaitu 3 derivasi non terminal plus 2 terminal replacement. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Manakah dari bentuk berikut yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk normal Grebage atau GNF? Di sini saya mendapatkan hasil yaitu yang C. GNF itu setiap produksi diawali terminal diikuti 0 atau lebih non terminal. Contoh A menjadi
A terminal dan B, C. Eh, jadi eh, hasilnya itu bentuk nominal GNF itu memiliki struktur yang berbeda dengan CNF. Jadi karena lebih menekan pada urutan derivasi terminal, jadi setiap urutan GNF itu harus berbentuk A dan harus berbentuk A terminal, di mana A itu adalah terminal pertama dan A adalah rangkaian nol atau lebih non terminal. Nanti dengan struktur ini setiap langkah itu derivasi dalam GNF selalu menghasilkan satu simbol terminal di bagian depan string. Jadi bentuknya A menjadi B, jadi B A string, A non A terminal atau A menjadi A terminal. Itu tidak valid karena tidak berada di awal karena masih mengandung rekursi kiri. Struktur GNF menginginkan proses derivasi berlangsung secara sekuensial. Jadi lanjut untuk yang soal nomor 7. Jadi apa prasyarat kritis yang harus dihilangkan dari CFG sebelum mengonversi ke GNF? Di sini saya mendapatkan hasilnya yaitu C. Rekursi kiri wajib dihilangkan sebelum ke GNF. Nah, di sini sebelum CFG dapat rekonversi ke bentuk GNF, semua bentuk rekursi kiri A menjadi A dan A terminal harus dihilangkan. Jadi rekursi kiri itu menyebabkan proses derivasi berulang tanpa menghasilkan terminal. Yang bertentangan dengan prinsip GNF bahwa setiap produksi harus dimulai dengan terminal. Jadi proses eliminasi rekursi kiri dilakukan dengan pengganti aturan rekursif dengan variabel baru. Jadi misalnya dengan rumus A menjadi BA dan A menjadi A, dan eliminasi atau dieliminasi. Jadi di mana B adalah produksi yang tidak rekursif setelah rekursi di kiri dihapus, barulah dilakukan substitusi berurutan agar setiap produksi diawali terminal. Jadi memastikan grammar Gen F itu mampu menghasilkan satu terminal per langkah derivasi secara deterministik. Oke, kita lanjut di soal nomor ke-8. Aplikasi komputasi utama dari bentuk CNF adalah, sini saya mendapatkan hasil yaitu yang C. CNF dipakai sebagai prasyarat algoritma CYK bottom up. Nah, Lapas yang itu karena aplikasi utama dari CNF itu kan sebagai prasyarat bagi algoritma parsing bottom up seperti CYK atau Coach Yongor Kasami. Ya, algoritma CYK itu menggunakan tabel segitiga yaitu untuk menguji sebuah string apakah termasuk dalam bahasa yang dihasilkan oleh grammar. Jadi setiap sel tabel itu memperhatikan kombinasi non terminal yang dapat membentuk substring tertentu berdasarkan aturan A menjadi BC karena CNF selalu memecah produksi menjadi dua bagian. Jadi algoritma CYK dapat memeriksa semua kombinasi dengan kompleksitas O n pangkat 3 kali P. Jadi di mana N itu adalah panjang input dan P itu jumlah aturan. Jadi tanpa CNF, struktur parsing ini tidak dapat dipastikan secara sistematis. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, aplikasi komputasi utama dari bentuk GenF adalah, nah di sini saya mendapatkan hasilnya yaitu yang A. Nah, untuk yang nomor 9 sendiri itu kenapa saya memilih A? Jadi Gen F itu memiliki peran penting dalam teori dari TBO ini karena memungkinkan konversi langsung dari grammar ke PDA. Jadi tanpa menggunakan eliminasi atau eliminative move. Jadi setiap produksi Gen F menghasilkan satu terminal di depan string hasil derivasi sehingga PDA dapat membaca satu simbol input per langkah secara langsung. Jadi dengan kata lain grammar Gen F itu sudah dalam bentuk yang kompatibel dengan mekanisme PDA top-down deterministik. Jadi hal ini membuat GNF sangat berguna dalam pembuktian formal bahwa bahasa bebas konteks dapat dikenali oleh PDA. Jadi eliminasi tertransisi yaitu Gen A itu lebih bersifat operasional dan cocok untuk simulasi langsung. Proses pengenalan dalam bahasa dan mesin. Jadi untuk lanjutnya nomor 10.
Apa perbedaan filosofis mendasar antara CNF dan GNF? Nah, di sini saya mendapatkan hasilnya, yaitu yang B. Nah, di sini secara perbedaan utama dari CNF dan GNF itu terletak pada fokus dan tujuannya. Jadi, CNF berfokus pada struktur rekursif grammar dengan bentuk pohon biner yang efisien untuk parsing bottom up. Sedangkan GNF itu berfokus pada urutan proses derivasi yang mengeluarkan satu terminal per langkah untuk parsing top down atau implementasi PDA. Dalam CNF sendiri itu langkah derivasi meruas struktur pohon, sedangkan dalam um, GNF setiap langkah mengonsumsi simbol input. Jadi dengan kata lain tuh CNF itu menonjol dalam representasi struktural. Jadi sementara GNF itu menonjol dalam aspek prosedural dan operasional. Nah, kedua bentuk ini saling melengkapi dan membangun pemahaman teoritis dan praktis. Oke, untuk selanjutnya yaitu studi kasus penyerahan CFG, CNF, dan GNF. Nah, di sini untuk studi kasusnya saya itu eh, pastinya untuk yang langkah pertama itu kita misalkan yang CFG. Nah, kita membuat di sini saya menghilangkan produksi. Jadi jadi A itu tidak lagi menghasilkan kosong, tapi S menyesuaikan dengan kombinasi yang hilang. Jadi di sini A itu non label, jadi spesifikasikan semua kemungkinan penghapusan A pada produksi yang mengandung A. Jadi dihapus duplikasi S dan hilangkan A. Terus yang langkah ketiga itu eh, substitusi langsung isinya. Jadi setelah itu saya cek simbol tak berguna yang masih reachable dan generating. Lalu saya ubah ke CNF. Setiap aturan jadi dua non terminal atau satu terminal. Misalnya B menjadi B terminal dan B non terminal atau B terminal. Jadi di sini tuh saya melakukan kayak perubahan agar bisa dilakukan untuk menentukan mana terminal dan non terminalnya. Jadi untuk langkah keempat tuh semua simbol SAB menghasilkan terminal dan dapat dijangkau dari S. Jadi tidak ada simbol yang dibuang. Langkah kelima itu bentuk CNF. Jadi CNF itu hanya memperolehkan A menjadi BC atau A menjadi A terminal. Dan S itu dieliminasi jika diperlukan. Nah, itu langkah keenam itu opsional untuk bentuk GNF. Jadi GNF setiap produksi dimulai dengan terminal melakukan substitusi hingga tiap aturan berbentuk A menjadi A terminal semua. Nah, jadi proses hasilnya itu eh, bentuk akhirnya itu memenuhi CNF. Kalau lanjut ke GNF, saya itu memeriksa dia produksi mulai dengan terminal. Jadi proses ini menunjukkan bagaimana CFG kompleks bisa disederhanakan sampai struktur formal yang cocok untuk analisis algoritmi seperti CEK dan PDA. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau mungkin saya presentasikan terkait hasil kuis yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.